Untuk mengetahui kondisi terkini penanganan dampak banjir bandang yang menerjang 8 desa di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Bapak H. Rahmi. Halo, selamat sore Pak Rahmi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN, di mana saja berada. Dengan Mas Iqbal. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmi, pasca banjir bandang pagi tadi, bagaimana kondisi di sana sekarang? Apakah air sudah surut atau masih menggenangi rumah-rumah warga? Alhamdulillah, untuk perkembangan situasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi khususnya yang melanda di 4 desa, Auh, Sungsum, dan Mayanau, serta desa Tebing Tinggi. Untuk kondisi dari siang tadi sudah mengalami penurunan dan sudah surut. Bahkan sore ini kita sudah melakukan sebagian titik untuk melakukan pembersihan rumah warga. Dan kita juga sudah melakukan upaya penyelamatan dan alhamdulillah sampai sore ini tidak ada laporan warga yang menjadi korban, terutama korban nyawa. Kalau tadi Bapak mengatakan ada 4 desa yang terdampak, apakah betul ada 2 desa yang cukup parah pada waktu kejadian pagi tadi? Betul, Pak. Desa Sumsum dan desa Auh ini desa yang paling parah karena tingkat ketinggian air, posisi desa di daerah hulu. Ini datangnya air bandang ini, banjir bandang ini memang melewati desa 2 ini, sehingga itu ketinggian air sampai tingkat atap, Pak. Jadi warga hampir 20 rumah yang di wilayah ini yang mereka terjebak di dalam rumah mereka. Tapi semuanya bisa diselamatkan akhirnya. Oke, Pak Rahmi, kami butuh kepastian dari Bapak. Tadi kami mendapatkan informasi pagi tadi bahwa ada 8 desa yang terdampak. Tetapi Bapak tadi mengatakan 4 desa. Jadi apa betul 4 desa atau 8 desa ini, Pak? Jadi begini, Pak. Untuk Tebing Tinggi kecamatannya itu sebenarnya ada 5 desa. Bisa kami sebutkan, Pak Iqbal, ya? Boleh, silakan, Pak. Desa Ju'u, Desa Auh, Desa Sungsum, Desa Mayanau, dan Desa Tebing Tinggi. Kemudian untuk 3 desanya yang tadi itu adalah di kecamatan sebelahnya, di Kecamatan Halong. Namun tingkat ketinggian air tidak seperti di Tebing Tinggi karena di sana hanya banjir luapan air sungai, yaitu Desa Mauya, Desa Mantoyan, dan Desa Tabuan. Baik, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa air sudah mulai surut, apakah ada informasi Pak terkait dengan adanya kerusakan rumah-rumah warga ataupun fasilitas umum dan juga infrastruktur yang terdampak di sana? Untuk kerusakan fasilitas umum sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang parah, namun untuk rumah warga dampak yang ditimbulkan adalah lumpur dan kemudian ada kerusakan sebagian atap dan plafon dan juga ada dinding-dinding rumah. Tetapi tidak sampai menghanyutkan rumah warga. Oke, jadi sejauh ini berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD, berapa banyak Pak jumlah korban yang mungkin saja mengungsi atau warga yang terdampak ini, Pak? Untuk di 4 atau 5 desa yang di Kecamatan Tebing Tinggi tadi, itu sampai detik ini kami belum bisa memberikan data detail baik itu jumlah jiwa atau jumlah kakak. Namun dari rumah yang terdata ada 20 rumah yang warganya mengalami terjebak di dalam rumah. Apakah ada posko khusus begitu Pak untuk para pengungsi ataupun warga yang terdampak ini? Kami sudah mengaktifasi posko lapangan dan juga posko dapur umum untuk menangani warga yang dievakuasi dan yang terdampak ini. Itu ada di kecamatan tetangga dan juga di Kecamatan Tebing Tinggi sendiri. Dan selain itu juga ada desa tetangga yang ikut membantu dapur umum. Oke, baik Pak. Nah, ini berbicara soal banjir yang terjadi pagi tadi. Ini sebenarnya penyebab utamanya ini apa, Pak? Apakah memang dari intensitas hujan yang cukup tinggi atau memang sungai yang tidak dapat menampung air atau justru memang ada kerusakan lingkungan di sana? Sejauh ini kami belum melakukan kajian yang mendalam ya terkait dengan kejadian banjir ini. Namun secara histori untuk Kecamatan Tebing Tinggi memang sebelumnya di tahun 2019 pernah juga terjadi banjir bandang yang serupa dan sejauh ini berdasarkan pantauan kondisi di lapangan memang terjadi cuaca ekstrim dengan hujan yang cukup lama durasinya dari tadi malam sekitar pukul jam 10 dan kemudian sampai pagi hari. Jadi sejauh ini yang kami masih bisa jadikan dasar kejadian banjir bandang ini adalah akibat cuaca ekstrim dan juga debit air karena
hujan yang cukup lama. Baik, dengan adanya kejadian ini, rencana BPBD apakah sudah ada Pak untuk penanggulangan lanjutan dan upaya mitigasi supaya kejadian serupa tidak terulang? Tentu saja kami terus melakukan mitigasi, akan melakukan tentu saja pantauan-pantauan terhadap kondisi di daerah hulu apakah memang terjadi ada kerusakan lingkungan dan kemudian juga perlunya memantau kondisi sungai karena kondisi sungai kita memang kalau di daerah tebing tinggi itu daerah-daerah bebatuan dan banyak sekali material-material dari hulu yang akan menutup dan membuat dangkal sungai. Nah, musim hujan ini kan sedang berlangsung hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apa pesan Betul. BPBD kepada warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan juga longsor, Pak? Oke. Setiap saat kami selalu membuat himbauan berdasarkan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, baik BMKG Pusat maupun BMKG Kalimantan Selatan. Kami selalu mengimbau kepada warga untuk terus berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan potensi bencana banjir maupun tanah longsor, agar selalu memperhatikan kondisi lingkungannya, cuaca, dan juga informasi-informasi yang disampaikan dan himbauan-himbauan yang disampaikan, baik melalui media sosial maupun secara langsung yang kami koordinasikan melalui kecamatan, aparat desa yang alhamdulillah kecamatan kami sudah berstatus sebagai kecamatan tangguh bencana dan kemudian juga desa-desa di sana juga sudah kami statuskan sebagai desa tangguh bencana sehingga pada saat kejadian ini alhamdulillah mereka semua berpartisipasi dan proaktif untuk melakukan penanganan banjir ini. Jadi tidak hanya mengandalkan dari kabupaten. Baik, Pak Rahmi terakhir, bagaimana apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas BPBD dalam mengevakuasi ataupun apapun begitu dalam bencana banjir kali ini? Oke, untuk kendala tentu saja terjadi di lapangan karena untuk mengakses ke kecamatan tebing tinggi kita hanya punya satu akses yaitu jalan poros Awayan ke tebing tinggi. Yang itu pada saat kejadian tadi pagi sampai tadi siang itu hampir tidak bisa dilalui oleh baik itu roda 2 apalagi roda 4 sehingga kita mencoba membuka aksesnya dengan menggunakan perahu-perahu yang kita operasionalkan ke sana, bahkan kita membentang juga menggunakan tambang agar deras arus air ini tidak kemudian juga mengganggu kepada petugas. Lalu jalurnya sudah aman untuk dilewati untuk sekarang ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk siang tadi rombongan dari Pak Wakil Bupati dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah melakukan peninjauan lokasi dan alhamdulillah semua sudah bisa dijangkau menggunakan roda 4 sehingga sore ini kita sudah berangsur-angsur melakukan upaya pemulihan untuk warga dan juga pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Baik, Bapak Harahmi, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, terima kasih sudah berbincang dengan kami dan juga memberikan informasinya terkait dengan banjir bandang yang terjadi di wilayah Balangan ini. Selamat bertugas kembali Pak dan salam sehat. Oke, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.